Hai semuanya, saya Jibril. Selamat datang di Fitmat. Pada video kali ini kita akan membahas limit barisan bilangan. Nah, fokus utama kita adalah barisan bilangan tak hingga. Misalnya barisan ini, di mana suku KN-nya itu diekspresikan dalam bentuk 1/n ini. Barisan ini saya bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Nah, timbul pertanyaan dari barisan tak hingga ini. Apa yang terjadi saat n-nya itu menuju tak hingga? Artinya bagaimana perilaku jangka panjang dari barisan ini? Apakah barisan ini semakin mendekati suatu nilai tertentu atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa langsung memasukkan nilai yang besar untuk n. Kita coba tes. Jadi, misalkan saya pilih suku ke-1000 dari barisan ini, itu adalah 1/1000. Dalam bentuk desimalnya itu adalah 0,001. Dan jika kita masukkan bilangan yang lebih besar lainnya untuk n, kalian akan lihat bahwa barisan ini semakin mendekati 0. Faktanya, 0 adalah limit dari barisan ini. Jadi saat n menuju tak hingga, barisan kita 1/n semakin mendekati 0. Jadi ketika suatu barisan semakin mendekati suatu bilangan, kita sebut bilangan itu sebagai limitnya. Dan barisan kita ini kita sebut konvergen. Atau AN mengonvergensi ke limitnya yaitu 0. Jika suatu barisan tidak memiliki limit, contohnya adalah barisan ini. Nah, barisan ini tidak memiliki limit sama sekali. Dan kita sebut barisan ini barisan yang divergen. Nah, ingat kembali bahwa barisan konvergen adalah barisan yang semakin mendekati suatu bilangan. Dan bilangan itu kita sebut sebagai limit dari barisan itu. Tapi, apa sih arti dari semakin mendekati ini? Nah, saya akan coba jelaskan secara intuitif. Jadi sederhananya kalian bisa coba berikan saya bilangan yang kecil. Misalnya adalah 1/100. Ini bilangan yang cukup kecil. Kemudian dalam contoh barisan kita yaitu 1/n, di mana dia itu semakin mendekati 0, saya bisa menjamin bahwa nilai-nilai dari barisan ini setelah titik tertentu itu akan berada dalam jarak yang kurang dari 1/100, yaitu bilangan yang kalian berikan dari limitnya, yaitu 0. Jadi balik lagi, kalian berikan saya bilangan yang kecil, yaitu 1/100. Dan saya bisa bilang bahwa barisan ini, suku ke-100-nya adalah 1/100, ya kan? Nah, dia itu memiliki jarak 1/100 dari 0 yang saya klaim sebagai limitnya. Kemudian, setiap nilai dari barisan kita 1/n, setelah suku ke-100, jaraknya itu lebih dekat lagi dengan 0. Artinya jarak barisan kita dengan 0 itu kurang dari 1/100 untuk setiap n lebih besar dari 100. Intinya adalah kalian bisa berikan saya bilangan sekecil apapun itu, dan saya bisa menjamin bahwa setelah titik tertentu pada barisan, dalam kasus ini semua nilai n yang lebih besar dari 100, jarak antara nilai-nilai barisan dengan limitnya itu lebih kecil dari bilangan yang kalian berikan. Jadi barisan itu semakin mendekati limitnya. Nah, kalian bisa menganggap bilangan kecil tadi sebagai semacam toleransi. Nah, untuk setiap toleransi yang diberikan, jarak antara nilai-nilai barisan yang konvergen itu dengan limitnya pada akhirnya akan berada dalam batas toleransi. Nah, sekarang mari kita lihat definisi formal dari limit barisan bilangan. Barisan AN adalah suatu barisan bilangan real yang memiliki limit L. Dan ditulis, limit dari AN saat N menuju tak hingga itu sama dengan L. Atau, barisan kita semakin mendekati L saat N menuju tak hingga. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat suatu bilangan bulat positif N kapital, sedemikian sehingga untuk n kecil lebih besar dari n kapital, jarak antara nilai-nilai barisan dengan limitnya
setelah titik N kapital itu kurang dari toleransi epsilon. Ingat bahwa jarak itu adalah ukuran non-negatif, itulah mengapa kita punya tanda nilai mutlak di sini. Nah, definisi ini digunakan saat kita sudah tahu limit suatu barisan bilangan. Tapi tidak selamanya barisan bilangan itu limitnya kita ketahui. Untungnya untuk barisan seperti ini, di mana suku KN-nya itu diekspresikan dalam bentuk seperti ini. Kita bisa mengetahui setiap nilai dari barisan ini. Dan dengan memasukkan nilai yang besar untuk N, kita bisa lihat apakah nilai-nilai barisan ini semakin mendekati suatu bilangan tertentu. Dan jika kita sudah yakin apa limit dari suatu barisan, kita bisa menggunakan definisi ini untuk membuktikannya. Nah, ini adalah bentuk simbolik dari definisi kita ini. Dan dia itu memiliki arti yang sama atau ekuivalen dengan yang saya tulis ini. Kita mengatakan bahwa barisan AN memiliki limit jika diberikan sebarang nilai epsilon, yaitu bilangan positif kecil, terdapat bilangan bulat positif N kapital yang bisa kita anggap sebagai titik dalam barisan, yang setelahnya, untuk semua N kecil lebih besar dari N kapital, setiap nilai dari barisan setelah titik itu berada dalam jarak epsilon dari limitnya. Dan biasanya semakin kecil epsilon, semakin besar nilai N yang kita butuhkan. Kita harus pergi jauh dalam barisan untuk mencapai kedekatan yang diinginkan terhadap limit. Dan ketahui bahwa N kapital ini itu adalah bilangan bulat positif, bukan benar-benar titik dalam barisan. Tetapi dia itu tetap berfungsi sebagai suku KN yang bersesuaian dalam barisan. Dan setiap suku berikutnya dalam barisan harus berada dalam jarak epsilon dari limit. Pada contoh sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana definisi ini berlaku untuk nilai epsilon tertentu, yaitu 1/100. Saya bilang bahwa semua nilai dari barisan AN, di mana N lebih besar dari 100, jarak barisan ke limit 0 itu kurang dari 1/100. Namun, untuk membuktikan bahwa suatu bilangan tertentu adalah limit dari suatu barisan, kita perlu membuktikan bahwa untuk setiap nilai epsilon, terdapat bilangan bulat N kapital yang sesuai sehingga ketaksamaan ini berlaku. Jadi tidak cukup jika hanya menunjukkan bahwa ketaksamaan ini berlaku untuk nilai epsilon tertentu seperti 1/100. Dalam membuktikan, kita perlu nilai epsilon menjadi bilangan real positif sebarang. Adapun hal yang perlu saya sampaikan yaitu dalam definisi ini, beberapa buku teks akan memiliki ketaksamaan yang berbeda di sini. Biasanya tertulis N kecil lebih besar sama dengan N kapital dan bukan N kecil lebih besar dari N kapital. Ini bukan perbedaan yang besar, tetapi perlu diperhatikan. Pada contoh sebelumnya, ketaksamaan ini berlaku kapanpun saat N lebih besar dari 100, tapi tidak saat N-nya itu sama dengan 100. Sekarang kita coba lihat gambar yang akan membantu menjelaskan definisi ini. Pada grafik ini saya sudah memasukkan beberapa nilai untuk barisan 1/n ditambah 2. Nah, dugaan kita adalah limit dari barisan ini adalah 2 karena limit dari barisan 1/n itu adalah 0. Titik-titik biru ini adalah nilai barisan, garis hijau ini adalah limit, dan sekali lagi, kita menganggap nilai epsilon lebih besar dari 0 sebagai semacam toleransi, yaitu sebagai jarak dari limit. Jadi di sini kita memiliki garis sebarang yang berwarna merah ini, yaitu limit ditambah epsilon, dan limit dikurang epsilon. Dan jika barisan memang mengonvergensi ke limit ini, maka untuk setiap nilai epsilon yang diberikan, akan ada titik dalam barisan, sedemikian sehingga setiap nilai berikutnya dalam barisan akan berada dalam jarak epsilon dari limit. Dengan kata lain, secara visual, nilai-nilai dari barisan jatuh dalam persegi panjang tak hingga ini. Dan sekali lagi, jika L adalah limit dari barisan, ini benar untuk nilai epsilon yang sangat kecil, karena barisan semakin mendekati limitnya. Jadi kita bisa mengurangi toleransi
dengan mengambil nilai epsilon yang lebih kecil. Sehingga semakin memperkecil batas-batas dengan limit. Dan ingat, semakin kecil nilai epsilon yang kita pilih, nilai-nilai dari barisan itu pada akhirnya semuanya akan jatuh dalam jarak epsilon dari limit. Dan ketahui bahwa tidak perlu setiap nilai dari barisan lebih dekat ke limit daripada nilai barisan sebelumnya. Misalnya nilai-nilai dari barisan ini, terlihat bahwa nilai dari barisan ini lebih dekat ke limitnya dibanding dengan yang satu ini. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, nilai-nilai dari barisan ini pada akhirnya semakin mendekati limitnya. Sekarang, mari kita coba membuktikan limit suatu barisan menggunakan definisi ini. Kita akan buktikan bahwa barisan seper n mendekati 0 saat n menuju tak hingga. Ingat bahwa pertidaksamaan inilah yang menjadi fokus kita. An adalah seper n, yaitu nilai dari barisan kita, dan L sama dengan 0, yaitu limit yang kita duga. Kita ingin tunjukkan bahwa untuk setiap nilai epsilon lebih besar dari 0, ada suatu bilangan bulat positif n kapital, sehingga jika n kecil lebih besar dari bilangan bulat positif itu, n kapital, maka nilai-nilai dari barisan kita akan berada dalam jarak epsilon dari limit 0. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa ketika epsilon semakin kecil, biasanya nilai n kapital yang kita perlukan menjadi semakin besar. Kita perlu melihat lebih jauh dalam barisan untuk mencapai kedekatan yang diinginkan terhadap limit. Jadi yang ingin kita lakukan adalah menyelesaikan pertidaksamaan ini untuk n kecil, untuk melihat seberapa besar n kecil yang diperlukan. Setelah kita menyelesaikan cakaran untuk menemukan seberapa besar n kecil yang diperlukan, pembuktiannya sendiri akan sangat mudah. Karena n bilangan asli, maka dia itu bilangan positif. Sehingga seper n bilangan positif. Dengan begitu, seper n dikurang 0 juga merupakan bilangan yang positif. Dengan begitu, kita bisa menghilangkan tanda nilai mutlaknya. Dan juga kita tidak perlu menulis kembali negatif 0. Kemudian kita kali silang, kita akan peroleh n lebih besar dari seper epsilon. Jadi, kita bisa pilih n sebagai bilangan asli, sedemikian sehingga n kapital lebih besar dari seper epsilon, sehingga untuk n kecil lebih besar dari n kapital, maka n kecil juga lebih besar dari seper epsilon. Nah, harapannya adalah kita bisa melakukan pengerjaan terbalik untuk menunjukkan bahwa pertidaksamaan ini berlaku. Kita mulai pembuktian dengan ekspresi ini. Nilai mutlak dari barisan kita dikurang dengan limitnya. Dalam kasus kita adalah seper n dikurang 0, dimutlakkan. Kemudian kita ambil nilai n kecil lebih besar dari n kapital yang merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari seper epsilon. Kita tahu bahwa nilai mutlak seper n dikurang 0 itu sama dengan seper n. Kita juga tahu bahwa n kecil kita ini lebih besar daripada seper epsilon. Jadi, jika kita ganti nilai n pada ekspresi ini dengan bilangan yang lebih kecil, yaitu seper epsilon, ini harus lebih besar daripada seper n. Karena membagi dengan bilangan yang lebih kecil menghasilkan hasil bagi yang lebih besar. Dan kita tahu 1 dibagi seper epsilon itu sama dengan epsilon. Nah, pembuktian kita selesai. Kita baru saja menunjukkan bahwa untuk setiap nilai n lebih besar dari seper epsilon, jarak nilai-nilai barisan dengan 0 itu kurang dari epsilon. Dan itu membuktikan hasil yang diinginkan. Seper n mendekati 0 saat n menuju tak hingga. 0 adalah limit dari barisan ini. Nah, ini adalah penulisan bukti lengkapnya. Dia itu akan selalu dimulai dengan permisalan epsilon lebih besar dari 0. Artinya bahwa epsilon itu adalah bilangan positif yang tetap dipilih secara sebarang yang lebih besar dari 0. Bisa sekecil apapun. Kemudian seper epsilon ini diperoleh dari hasil cakaran kita. Dan dari cakaran kita ini,
kita akan tahu bahwa pembuktian kita akan bekerja dan bernilai benar. Kita menunjukkan bahwa setelah titik tertentu dalam barisan, nilai-nilai barisan kita akan berada dalam jarak epsilon dari limitnya. Dan itulah definisi limit barisan bilangan. Sekali lagi, suatu barisan memiliki limit jika nilainya semakin mendekati suatu bilangan tertentu. Bilangan itu disebut limit. Jika suatu barisan memiliki limit, kita sebut barisan itu barisan yang konvergen. Jika tidak, kita sebut barisan itu barisan divergen. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di Fitmat selanjutnya.